Trailer dari film sutradara Mahesh Bhatt yang akan datang, Sadak 2, telah dirilis pada Rabu pagi 12 Agustus 2020 dan dalam beberapa jam, jumlah tidak suka atau dislikes pada video tersebut secara keseluruhan melampaui jumlah likes di dalamnya. Menariknya banyak netizen yang mengolok-olok trailer tersebut, tetapi juga datang dengan permintaan maaf kepada Sanjay Dutt, salah satu pemeran film Sadak 2 yang didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium 3. Sebelumnya pada awal bulan Agustus kemarin, trailer Gunjan Saxena The Kargil Girl yang dibintangi Janhvi Kapoor juga mendapatkan banyak kritik dan orang-orang cenderung mengatakan bahwa film tersebut harusnya diboikot. Sekarang trailer film Sadak 2 telah dihancurkan berkeping-keping dan diolok-olok di media sosial dengan sebuah kampanye aktif yang dilakukan oleh penonton untuk menjadikan trailer film Sadak 2 menjadi film yang paling tidak disukai di YouTube. Pada saat trailer film Sadak 2 diluncurkan di beranda YouTube, dalam hitungan menit, cuplikan di film tersebut memiliki 780.000 tidak suka, angka yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan like yang hanya sejumlah 68.000, yang artinya, cuplikan tersebut dengan cepat akan menjadi cuplikan yang paling tidak disukai di YouTube. Hingga dengan pertanggal 16 Agustus, 4 hari setelah trailer itu diluncurkan di YouTube, angka dislikes atau tidak suka pada video tersebut telah mencapai 10 juta dislike, sementara angka suka hanya mencapai 583.000. Film Mahesh Bhatt yang dibintangi oleh putrinya sendiri yaitu Pooja Bhatt, juga Alia Bhatt, bersama dengan Aditya Roy Kapoor, adik bungsu dari produser ternama Siddharth Roy Kapoor, telah menarik kemarahan di media sosial sebagai contoh nepotisme Bollywood yang sangat terbuka dan menjadi perbincangan sensitif sejak setelah kematian Sushant Singh Rajput. Banyak netizen yang juga kesal dengan mengaitkan dugaan hubungan Mahesh Bhatt dengan pacar Sushant, Riya Chakravarti, yang telah didakwa di pengadilan tinggi oleh ayah Sushant dengan alasan mendorong Sushant melakukan bunuh diri di antara tuduhan lainnya. Tidak hanya menerima angka dislike yang fantastis di saluran YouTube yang dirilis oleh Foxstar Hindi, Sadak 2 juga mendapatkan penerimaan yang buruk di saluran YouTube resmi Disney Plus Hotstar VIP dengan angka dislike yang lebih lambat mencapai 1 juta di 24 jam terakhir, yang menjadi film kedua yang menemani film komedi horor Amerika Ghostbusters 2016 di angka dislikes yang sama yaitu 1 juta. Pada bulan Juli tepat 1 bulan kematian Sushant Singh Rajput, sebuah nepometer atau aplikasi alat pengukur nepotisme yang dibuat oleh keluarga Sushant telah menilai dan mengukur cuplikan film Sadak 2 dan mendapatkan hasil bahwa film itu sebesar 98%-nya adalah nepotisme. Saat ini penggemar mendiang aktor Sushant masih aktif berkampanye di media sosial sejak beberapa minggu terakhir mendesak semua orang untuk memboikot film Sadak 2. Lantas apa yang membuat Sadak 2 begitu dibenci? Apa karena kehadiran nepotisme? Ataukah film itu murni tidak baik dari segi alur cerita? Bagaimana kemudian kondisi perfilman Bollywood setelahnya, di mana 99%-nya adalah nepotisme yang nyata? Mengutip pembahasan dari ThePrint.com tentang nepotisme yang tidak dimulai dengan Karan Johar, tetapi harus diakhiri dengan kematian Sushant, menuliskan, sejak awal tahun 2000-an ketika studio-studio Hollywood mulai memperluas kehadiran mereka di India, pengaruh rumah-rumah produksi terkemuka yang digerakkan oleh keluarga besar nepotisme menjadi semakin meningkat, bahkan jenis streaming seperti Amazon Prime di India, yang merupakan pendatang baru dalam ekosistem hiburan, sangat bergantung pada beberapa keluarga nepotisme terbesar Bollywood untuk mendapatkan sebagian besar program mereka dalam berinvestasi. Hal tersebut kemudian membuat petinggi nepotisme Bollywood itu sangat kuat dalam status agung mereka sebagai penjaga gerbang yang dapat menyelesaikan proyek dengan mempersingkat waktu mencari orang berbakat yang mendorong keluarga mereka sendiri untuk berakting dan menempatkan kata buruk kepada orang luar yang tak pernah menyentuh dunia hiburan sejak kecil seperti anak-anak nepotisme. Dengan kemudian menyalipnya aktor luar seperti Sushant Singh Rajput ke dalam industri Bollywood dan bagaimana kematiannya yang dini yang disebutkan karena depresi akibat tekanan nepotisme, industri film India harus bersiap untuk sebuah perubahan paradigma yang luas karena secara tidak sengaja memunculkan sekali lagi sisi gelapnya yang tadi ampuni. Kematian Sushant Singh Rajput nampaknya dijadikan sentimen melawan nepotisme di Bollywood yang tak akan mereda dalam waktu dekat, juga disebutkan akan menandai runtuhnya perfilman Bollywood. Namun apakah Bollywood akan runtuh dengan kematian Sushant yang membawa perdebatan panjang tersebut?
Jika melihat kembali kepada rekam jejak awal mula terbentuknya Bollywood, mereka yang datang ke industri Mumbai dari Punjab pada tahun 40-an, juga pada tahun 50-an yang terdiri dari para aktor, sutradara dan penulis, dan setelah kesuksesan mereka selama tahun 70-an dan 80-an, serta bagaimana keturunan mereka sesudahnya mengambil alih tongkat warisan hingga dapat berdiri kokoh sampai dengan detik ini. Ada kemungkinan besar dari para leluhur Bollywood tersebut hingga ke penerusnya akan tetap terus mendominasi sinema India, karena di tangan para mereka lah istana Bollywood menjadi masyhur hingga ke pelosok dunia. Tak peduli dengan kondisi Sadak 2 yang kini memetik ragam kebencian, namun itu tidak lain hanyalah sebuah peristiwa musiman yang akan berlalu menjadi sejarah, dan Bollywood akan tetap berjalan di tangan pencipta kisah dongeng yang disebut nepotisme. Pertanyaan yang sering kali muncul untuk diperbandingkan antara debat nepotisme dan eksistensi Bollywood ialah, dapatkah orang luar menjadi penerus industri Bollywood dengan mengefisienkan waktu untuk belajar membuat satu film berkualitas dengan menggantikan semua komponen seperti sutradara, aktor, hingga produser, atau mungkinkah orang luar dapat berlaku adil pada orang luar lainnya untuk tidak mendahulukan keluarga mereka untuk menghindari nepotisme? Jika jawaban dari itu semua bisa dijaminkan, industri Bollywood yang mereka sebut sangat terbuka untuk bersaing, baru dan hanya akan diakui seperti demikian. Namun fakta lain yang berbicara di lapangan, kita mengambil contoh Shah Rukh Khan, orang luar yang sukses menjadi king di Bollywood, hingga kini masih harus bekerja di bawah tangan nepotisme untuk maju, bahkan ketika dia memiliki kemampuan membuat film dengan semua fasilitas pendukung, kinerja Rawan dan Ashoka adalah kemampuan terbaiknya sampai saat ini. Pertanyaan lain ialah, seberapa mungkin kamu dapat mengabaikan produk nepotisme yang diperdebatkan di Bollywood seperti Amir Khan, Salman Khan, hingga Hrithik Roshan untuk tidak dihadirkan kembali dalam film? Sadak 2 merupakan sequel dari film asli Sadak yang keluar pada tahun 1991 yang dibintangi oleh Sanjay Dutt, Pooja Bhatt, dan Sadashiv Amrapurkar, dengan bagian kedua yang menambahkan Alia Bhatt dan Aditya Roy Kapoor ke pemeran bintang utama bersama dengan Sanjay Dutt yang mengulangi perannya dari Sadak pertama. Fakta bahwa melalui film ini Mahesh Bhatt pernah mengcasting Sushan sebelum Aditya Roy Kapoor, yang menjadi isu pertama Mahesh Bhatt menciptakan kata depresi untuk Sushan untuk menutupi tindakan Sushan yang menolak film ini karena alur ceritanya. Seperti yang banyak dari kita ketahui bahwa ini adalah film yang menandai kembalinya Mahesh Bhatt untuk kembali menyutradarai sebuah film lagi setelah hampir 20 tahun dari film terakhirnya itu Kartus tahun 1999. Alasan utama mengapa cuplikan tersebut mendapatkan begitu banyak kebencian ialah sebagian besar dari mereka sang penonton yang menentang nepotisme di industri film, terutama setelah kematian Sushant Singh Rajput yang terlalu dini yang dikaitkan dengan aksi dan perlakuan nepotisme di belakangnya. Banyak penggemarnya dan bahkan penonton umum percaya bahwa nepotisme berperan dalam kematian Sushant, dan secara aktif mereka mencoba memboikot sebagian besar film untuk Sushant. Keterlibatan Mahesh Bhatt dengan film Sadak 2 telah menimbulkan kemarahan terhadap film itu tersendiri. Mahesh Bhatt dituduh terlibat dalam kematian Sushant, meski hal ini belum terbukti sampai saat ini. Alasan lain Sadak 2 menerima begitu banyak kebencian dan kemarahan di YouTube ialah karena film itu turut dibintangi oleh Alia Bhatt yang telah dituduh mengolok-olok Sushant di masa lalu dalam perbincangannya dengan Karan Johar dalam Coffee with Karan. Selain itu, film tersebut juga dibintangi oleh Sanjay Dutt, Aditya Roy Kapoor, dan Pooja Bhatt, di mana keempat aktor utama dalam film itu adalah anak-anak bintang yang jelas tidak dapat diterima oleh banyak orang karena sekali lagi mengaitkan alasan nepotisme di balik depresi Sushant. Fakta-fakta di balik trennya film Sadak 2 untuk semua alasan yang salah, film ini diharapkan turut memanfaatkan Anumerta Sushant seperti halnya Dil Bechara, namun kebalikannya 10 juta likes untuk Dil Bechara, Sadak 2 malah mendapati dislike hingga 10 juta. Dengan sejumlah besar pendapat penonton yang tidak menginginkan film itu, cuplikan tersebut telah memasuki daftar langka dari 10 video yang paling tidak disuka di seluruh platform berbagi video termasuk YouTube. Dengan demikian, pencapaian awal Sadak 2 telah mengalahkan video musik It's Everyday Bro dari Jake Paul yang dibanting keras dengan 4,9 juta tidak suka di YouTube. Cuplikan Sadak 2 juga telah melewati video bintang YouTube asal Swedia PewDiePie yang berjudul Can This Video Get 1 Million Dislike
di mana YouTuber gaming itu sendiri telah meminta penggemar untuk tidak menyukai video tersebut. Sadak 2 juga telah mengalahkan video lain yang sangat tidak disukai seperti lagu Despacito dan Gangnam Style yang ada di YouTube. Selain itu, cuplikan Sadak 2 juga telah dinobatkan sebagai video cuplikan yang paling tidak disukai di YouTube, yang berhasil mengalahkan cuplikan untuk film Call of Duty Infinity Warfare yang menampung dislikes hingga 3,8 juta di YouTube. Pembicaraan sebelumnya mengenai karir Alia Bhatt yang disebut akan berakhir telah ramai dibicarakan atas kehebohan nepotisme yang disebut telah memicu dugaan bunuh diri Sushan, di mana sejak sepekan setelah peristiwa malang tersebut, Alia menjadi star kid teratas yang menjadi sasaran kemarahan dari para penonton sinema India. Seminggu terakhir setelah kematian Sushan, Alia Bhatt dilaporkan telah berhenti diikuti oleh 1 juta lebih followernya di Instagram, dan bagaimana ia disebutkan akan mengalami akhir dari karirnya. Bahkan mereka berpendapat bahwa siapa puluhan juta follower yang masih menjadi penggemar Alia Bhatt setelah kasus Sushan. Kemudian datang kepada kita Sadak 2 yang jelas-jelas memamparkan wajah Alia Bhatt dan ayahnya yang muak. Mereka menyebutkan untuk dilihat, menambah kemungkinan besar bagi kelanjutan karir Alia Bhatt, dan telah terbukti sangat tidak diinginkan oleh para penonton. Meski Alia Bhatt belum berbicara apa-apa mengenai kondisi trendingnya Sadak 2 dengan penuh kontroversi, Pooja Bhatt menanggapinya dalam Instagram mengatakan, lover atau haters ialah dua sisi dari mata uang yang sama, harus menyerahkannya kepada keduanya, karena telah memberi kami waktu berharga mereka dan menjadikan kami sedang tren. Terima kasih atas keinginan Anda. Ibu Pooja Bhatt dan Alia Bhatt, Soni Razdan, kemudian meneruskan pernyataan Pooja Bhatt tersebut ke Twitternya mengatakan, gadis yang pintar dan pasti perkataanmu sangat benar. Sementara bagi aktor yang memikat hati jutaan penggemar lewat Asyiki 2 Aditya Roy Kapoor, ia mengira bahwa dirinya hanya dibuat menjadi aktor pendukung dalam film tersebut. Jika gosip bisa dipercaya, Aditya Roy Kapoor menjadi jengkel dengan keluarga Bhatt karena aktor tersebut merasa dirinya dikesampingkan dari Sadak 2. Pada interaksi wawancara pers baru-baru ini untuk promosi film tersebut, nama Aditya Roy Kapoor bahkan tidak disebutkan. Media yang menyaksikan dan tahu mengenai hal itu mengatakan bahwa Aditya telah menyuarakan ketidaksenangannya kepada keluarga Mahesh Bhatt. Aditya Roy Kapoor sendiri yang merupakan produk nepotisme yang sering tampil di berbagai film dengan peran pendamping, pernah membuat sekelompok orang menginginkan dirinya sebagai aktor pembawa sinema Hindi ke arah pandangan baru yang tidak mengikuti zaman dari generasi 3 lewat peran terbaiknya dalam film Asyiki 2. Berkaitan dengan kematian Sushan yang memprotes besar aktor nepotisme, Aditya Roy Kapoor sangat sedikit atau bahkan tak menerima sasaran kejahatan warganet kepadanya. Mungkin dia akan masih tetap bertahan di Bollywood walaupun tetap citranya sebagai aktor pendukung film, dan tak menutup fakta bahwa ia diserang oleh warganet atas kasus Sushan hanya karena namanya yang tidak begitu populer di Bollywood. Mengingat kembali pada film Sadak pertama tahun 1991, film ini adalah salah satu film Hindi berpenghasilan tertinggi tahun tersebut. Juga film yang dikenang karena penampilan mendiang Sadashiv Amrapurkar, seorang penjahat yang memenangkan piala penghargaan. Film ini merupakan film yang terinspirasi oleh film Amerika tahun 1976 Taxi Driver. Setelah film Hindinya oleh Mahesh Bhatt, film ini kemudian dibuat juga dalam bahasa Tamil di tahun 2000 yang berjudul Apu. Pada tanggal 11 Agustus 2020, trailer film yang paling ditunggu-tunggu Sadak 2 dirilis. Banyak ditunggu di sini dalam artian mungkin, merupakan kata yang terlalu sering digunakan, namun cocok untuk usaha sutradara Mahesh Bhatt hanya karena pembuat film itu bekerja kembali setelah 2 dekade. Sadak 2 bagaimanapun adalah jalan yang seharusnya tidak diambil. Berbicara murni dari sudut pandang pecinta film, Sadak 2 yang dibintangi oleh Alia Bhatt, Sanjay Dutt, dan Aditya Roy Kapoor di pemeran utama, bahkan tidak cukup menggairahkan untuk masuk ke Disney Plus Hotstar pada 28 Agustus, meskipun film itu memakai merek dari sequel Sadak 91 yang sangat booming. Terlepas dari menambahkan perdebatan nepotisme di sekitar film ini, dan fakta sederhana bahwa Alia dan Mahesh Bhatt yang dikaitkan dengan kematian Sushan, bahkan jika menilai film itu sendiri menurut sebagian kritikus, cuplikannya sendiri disebut canggung, kemudian ceritanya yang jauh dari menarik, dan pertunjukannya beberapa level di bawah rata-rata dibanding film pendahulunya. Video trailer yang berdurasi 3 menit tersebut dimulai dengan pertunjukan yang melakukan perjalanan dari potongan Sadak tahun 91
sekilas mengingatkan kembali tentang bintang wanita aslinya yaitu Pooja Bhatt. Pooja tidak membintangi sequelnya lagi tersebut, namun kehadirannya masih sangat terasa dan melekat pada dirinya yang dilanjutkan dengan perjuangan Alia Bhatt untuk membuka kedok toko mucikari palsu. Namrata Taker dari Rediff.com memberikan ulasannya pada trailer tersebut menyebutkan, Aditya Roy Kapoor memiliki waktu layar yang layak di trailer, tetapi hampir tidak ada dialog. Dia dipesankan dan berlawanan dengan Alia Bhatt, meskipun mereka terlihat lucu bersama, namun tidak ada chemistry di antara keduanya. Mahesh Bhatt kembali ke arahan dengan drama balas dendam yang dicampur dengan romansa, ketegangan dan aksi, tetapi trailer itu tidak melibatkan penonton, dan selain Sanjay Dutt, tidak ada aktor lain termasuk Alia Bhatt yang dapat memperbaiki film itu. Namrata lebih lanjut mengatakan bahwa cuplikan Sadak 2 gagal untuk mengesankan, tidak ada ceritanya yang terlihat menjanjikan, begitu pula kualitas akting di dalamnya. Kecuali Sanjay Dutt, tak ada yang benar-benar ingin ditonton di trailer Sadak 2, bahkan musiknya yang tergolong biasa saja, merupakan proyek lini bisnis antara Mahesh Bhatt dan Mukesh Bhatt. Bagi yang belum nonton film Sadak pertama, film ini adalah contoh film yang harus ditonton bagi yang berumur cukup dewasa. Dengan cerita film mengenai kisah seorang pria yang jatuh cinta pada seorang wanita PSK, ia dipaksa berhubungan badan secara terbuka oleh mucikarinya agar tak terjadi jatuh cinta antara pelanggan dan pelayan, dan serangkaian aksi yang semuanya berawal dari kisah tentang perdagangan manusia. Sadak 2 direncanakan dengan tambahan Alia Bhatt yang dibantu Aditya Roy Kapoor serta Sanjay Dutt untuk membuka kedok asli dari mucikari palsu yang berperan besar dalam kejahatan di film tersebut. Film Sadak 2 akan ditayangkan streaming di Disney Plus Hotstar mulai pada 24 Agustus tahun 2020.